adik-adik, sekarang kita ingin memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Yang pertama, kelas besar kalian bisa beribadah lewat online maupun offline. Kalian yang mau beribadah offline boleh kasih surat persetujuan orang tua ke Cici Koko Gereja atau minta orang tua kalian WA ke Cici Koko Gereja kalian. Untuk kelas Batita, ibadah masih lewat online via YouTube Sekolah Minggu GKI Ampera. Ibadah kelas kecil bisa dilakukan lewat Zoom. Sekarang kita ingin menaikkan puji-pujian untuk firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Cici Koko Gereja. Pimpin kami agar boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Koko mengajak adik-adik supaya boleh mempersiapkan sikap yang sungguh-sungguh supaya boleh menyimak firman Tuhannya nanti.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena berkat penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami masih boleh datang untuk persekutuan kami sini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memimpin kami satu persatu, supaya kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami daripada si iblis yang ingin mengganggu kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 17 dengan judul perikop sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, sebelumnya Koko mau kasih tahu garis besar Kejadian 17 ini, yaitu tentang Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham untuk mengulangi janjinya mengenai keturunan Abraham. Kita masuk ke ayat yang pertama. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Nah, pada saat Tuhan menampakkan diri kepada Abraham berumur 99 tahun, yang dimana selisih waktu dari kejadian 15 sampai kejadian 17 ini, selisihnya adalah 24 tahun. Sebuah penantian yang panjang bagi Abraham untuk menunggu kabar dari Tuhan lagi. Nah, lalu di ayat yang kedua itu Tuhan langsung memberikan perjanjiannya, di mana Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Nah, di sini Tuhan bilang akan membuat Abraham sangat banyak, bukan berarti Abrahamnya dibuat menjadi banyak, tapi kelak Abraham akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Kita lanjut di ayat yang ketiga. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Nah, di ayat yang ketiga, setelah Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham langsung sujud di hadapan Allah. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi sejumlah besar bangsa." Menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, lalu di ayat yang kelima, Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham. Ya, mengapa Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham? Aku mau kasih tahu kalau sebelumnya ini Abram, ya, arti nama Abram adalah Bapa yang agung, dan diubah oleh Tuhan menjadi Abraham yang berarti Bapa sejumlah besar bangsa, ya, atau Bapa orang banyak. Tuhan mengganti nama Abraham menjadi Abraham karena Tuhan sudah menetapkan Abraham yang akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Lalu lihat yang keenam, "Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja." Nah, Tuhan kasih tahu lagi kalau Abraham bakal mempunyai keturunan yang sangat banyak. Dia akan beranak cucu dengan sangat banyak, dan bukan hanya itu, raja-raja akan lahir dari keturunan Abraham ini. Kita lanjut di ayat yang ketujuh. "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing,
yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, di ayat yang ke-7 sama 8 ini uh, ada janji Tuhan lagi yang bahkan lebih jauh daripada kelahiran Ishak nanti. Ya, di ayat yang ke-7 sama 8 ini mau ngasih tahu kita bagaimana rancangan Tuhan itu jauh ke depan, ya, nggak cuma 1 atau 2 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun, tapi Tuhan tahu semua yang ada di depan. Di ayat 7 sama 8 ini Tuhan mengadakan perjanjian di mana Tuhan akan menjadi Allah dari Abraham dan Allah dari keturunannya Abraham. Ya. Di Kejadian 15 lebih jelas lagi ya bagaimana Tuhan berjanji. Ya, saya Koko bacain di Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Nah, di sebelumnya Tuhan juga berkata bahwa kelak keturunan Abraham ini akan diperbudak di bangsa asing. Nah, di ayat ke-8 Tuhan juga berjanji akan memberikan tanah, yaitu tanah Kanaan, ya, yang disebut nanti tanah perjanjian. Kita lanjut di ayat yang ke-9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit ikatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Nah, setelah Tuhan memberikan janji kepada Abraham, Tuhan juga mengadakan perintah kepada Abraham, yaitu untuk sunat. Ya, Tuhan memerintahkan Abraham supaya dirinya itu disunat dan supaya setiap laki-laki di antara Abraham, ya, setiap laki-laki yang berada di rumah Abraham. Tujuan Tuhan memerintahkan ini adalah untuk menjadikan sunat sebagai tanda yang mengikat perjanjian Allah dengan Abraham tentang keturunan Abraham. Lalu di ayat ke-12, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ayat 13, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Nah, Tuhan juga ngasih tahu bahkan bukan hanya keturunan dari Abraham, tapi juga orang asing yang dibeli dengan uang. Ya, dibeli dengan uang ini maksudnya adalah hamba-hamba dari Abraham. Semua orang laki-laki haruslah disunat. Lalu maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Nah, disitulah perintah ini menjadi mengikat perjanjian antara Allah dengan Abraham. Lalu di ayat 14, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Dia telah mengingkari perjanjianku. Nah, di sini juga Tuhan mau memberikan sanksi bagi orang-orang yang melanggar, ya, orang-orang yang mengingkari perjanjian Tuhan. Lalu di ayat 15, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Nah, di ayat 15 sama 16 ini Tuhan juga berfirman kepada Abraham,
Tuhan mengubah nama Sarai ya, bukan hanya Abraham yang diubah namanya, tetapi Sarai istri Abraham juga diubah namanya menjadi Sarah ya. Sebelumnya aku mau kasih tahu ya, Sarai arti nama Sarai adalah Tuan putriku yang terbatas ya. Sebutannya itu terbatas karena Tuan putriku yang dimana hanya Tuan putri seseorang saja. Diubah namanya menjadi Sarah yang berarti Tuan putri, yang julukannya ini gak terbatas oleh satu orang saja ya, karena Tuhan sudah menetapkan Sarah menjadi ibu bagi bangsa-bangsa ya. Dari Sarah juga ya, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir ya. Itulah sebabnya Tuhan mengganti nama Sarah menjadi Sarah. Lalu ayat 17, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Nah, di ayat 17 menunjukkan respon Abraham setelah mendengar Sarah akan melahirkan. Ya, di situ ya mungkin agak goyah ya. Abraham mungkin agak goyah karena itu adalah suatu yang mustahil. Mengapa mustahil? Karena Sarah pada waktu itu sudah berumur 90 tahun. Ya. Wanita yang sudah berumur 90 tahun ini mustahil bisa melahirkan seorang anak. Ya. Itulah mengapa Abraham tertawa. Tapi nanti kita bisa melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Lalu Abraham juga berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Nah, di sini Abraham ya sebelumnya di Kejadian 16, Abraham kan menghampiri Hagar ya, hamba dari Sarah, untuk memperanakan Ismail. Nah, di sini Abraham sudah berusaha untuk menyelesaikan jalan buntu lah ya, karena dia menunggu terlalu lama untuk Sarai bisa melahirkan. Jadi dia mencari cara dan akhirnya Sarah menyuruh Abraham untuk menghampiri si Hagar. Tapi kita lihat ya respon Allah di ayat yang ke-19. Tapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah, di ayat yang ke-19 ini menunjukkan kita bahwa Allah memiliki rencana yang tidak bisa diganggu. Janji Allah tidak bisa diganggu oleh perbuatan manusia. Ya, di mana Abraham sudah menyarankan supaya Ismail boleh berkenan hidup, saya berkenan menjadi garis keturunan yang akan menjadi umat pilihan Allah. Tapi di sini Allah menolak. Ya. Dia menegaskan sekali lagi bahwa keturunan Abraham yang akan menjadi umatnya harus dari istri Abraham, yaitu Sarah. Ya. Tuhan berkata, aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tuhan sudah membuat perjanjian yang kekal untuk keturunan Ishak. Lalu di ayat yang ke-20 kita baca tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Nah, yang di ayat yang ke-20 sungguh indah perbuatan Allah kita ya, di mana Tuhan mendengarkan permintaan Abraham untuk
Ismail boleh terus hidup ya. Ismail tetap akan Tuhan pelihara, bahkan ia akan diberkati oleh Tuhan ya. Ismail akan mendapatkan keturunan yang juga sangat banyak ya. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar ya. Tuhan senantiasa mendengarkan permintaan-permintaan hamba-hamba. Tapi di 21 Tuhan juga menegaskan kembali tentang perjanjiannya yang dimana perjanjiannya tetap akan diadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah ya. Lalu ayat 22, setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah Allah sudah mengatakan semuanya, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Kita lanjut di ayat 23. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana respon Abraham setelah mendapatkan perintah daripada Tuhan ya. Dia menunjukkan respon yang sangat baik di mana ia langsung melakukan perintah Allah pada hari itu juga ya. Kita bisa baca adik-adik ya. Lalu ia mengerat kulit kata mereka pada hari itu juga. Ya, hari di mana Tuhan memerintahkan Abraham, pada hari itu juga Abraham melakukannya. Ya, Abraham menunjukkan iman yang begitu besar ya. Walaupun tadinya mungkin ada sedikit miscommunication dari Abraham dengan Allah, di mana Abraham melakukan langkah yang tidak disuruh oleh Allah, yaitu memperanakan Ismail. Tapi Abraham tetap mengikuti perintah-perintah yang diberikan Tuhan. Ya. Walaupun Abraham tadinya ditolak, itunya sarannya, tapi Abraham tetap menunjukkan ketaatan Abraham kepada Allah. Ya. Lalu di ayat 26, pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang di isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Nah, Abraham juga menyunatkan orang-orang yang bukan lahir dari rumahnya doang, tapi juga orang-orang asing yang dibeli dengan uangnya, ya, yaitu hamba-hamba Abraham yang laki-laki, ya seperti yang Tuhan perintahkan kepada dia. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa janji Allah adalah janji yang tidak bisa diganggu oleh perbuatan manusia ya. Allah sangat setia dengan janji-janjinya. Ya. Sekarang kita sedang menunggu janji Tuhan yang tentang apa ya, Kok? Ya, kita sedang menunggu janji Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kali nanti. Lalu bagaimana kita menunggu, apa yang harus kita lakukan dalam waktu menunggu janji Tuhan ya. Seperti Abraham yang taat kepada perintahnya, begitu juga kita harus menunggu janji Allah dengan taat-taat kepada perintah-perintahnya. Karena ketaatan adalah tanda kita percaya pada janji-janji Allah. Ya, bagaimana tuh kita taat ya? Adik-adik bisa rajin baca Alkitab, bisa rajin berdoa, rajin beribadah setiap minggunya. Lalu adik-adik juga bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kalian.
dan masih banyak lagi perintah-perintah Tuhan, ya. Perintahnya lengkap ada di Alkitab. Nah, mari kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami baru saja mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin setiap kami supaya kami boleh menjadi seperti Abraham yang mau mentaati perintah-perintah-Mu. Meskipun kami harus menunggu lama ya Tuhan. Supaya kami juga diberikan iman seperti Abraham yang percaya akan janji-janji-Mu ya Tuhan. Pimpin kami dalam aktivitas selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.